Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Sebelumnya, yang saya hormati Pak Busjan selaku kepala sekolah, Ibu Nikma selaku guru PAMU dan guru yang kami banggakan. Terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjelaskan program kerja SMP 1 Pemangkat yang akan kami lakukan di beberapa bulan ke depannya. Dipersilahkan. Saya Revi Aprilianti dan teman-teman saya, Si Ayuni, Juwanti dan Bibi Yari akan menjelaskan sedikit program kerja yang akan kami lakukan. Dipersilahkan kepada saya. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu kampus mengajar. Kampus mengajar merupakan kanal pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus selama 1 semester guna melatih kemampuan menyelesaikan permasalahan yang kompleks dengan menjadi mitra guru untuk berinovasi dalam pembelajaran, pengembangan strategi dan mode pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Dan tujuan kampus mengajar: 1. Peningkatan keterampilan mahasiswa, diantaranya kemampuan kepemimpinan, empati sosial, berpikir analitis saat merancang program bersama kelompok dan pihak sekolah. 2. Kemampuan penyelesaian masalah saat penugasan berlangsung. 3. Kemampuan kerjasama dan manajemen tim. 4. Kemampuan komunikasi saat melakukan kegiatan bersama. Tujuan kedua adalah peningkatan variasi metode pembelajaran literasi dan numerasi siswa di sekolah penugasan. Baiklah, saya akan menjelaskan program kerja kami di bidang literasi. Salah satunya adalah pembuatan mading sekolah. Majalah dinding adalah salah satu jenis media komunikasi dalam tulisan sederhana berisi informasi dengan menggunakan sebuah papan informasi. Majalah dinding ini biasanya juga berisi prestasi-prestasi siswa. Di pembuatan mading ini akan kami jalankan sebanyak sebulan sekali. Pada pembuatan mading ini, nanti kami akan bekerja dengan anggota OSIS selaku sebagai tim pembuatan mading, supaya saat kami sudah selesai penugasan, pembuatan mading ini tetap akan berjalan. Program yang kedua, literasi sebelum pembelajaran. Kegiatan yang dilakukan yaitu membaca buku cerita atau pertanyaan selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kegiatan membaca yang dilakukan adalah membacakan buku dengan yarin untuk meningkatkan kemampuan literasi atau peserta didik memiliki budaya membaca untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca. Dan yang ketiga, di literasi adalah pohon literasi. Pohon literasi merupakan sebuah bentuk atau gambaran pohon di mana terdapat tempelan kertas yang disengaja dan membentuk pohon. Lalu di bagian daun pohon tersebut terdapat tulisan nama buku, materi, pengetahuan atau informasi penting yang dikemas secara menarik demi meningkatkan minat baca literasi. Di kegiatan ini, di kegiatan literasi, kami akan melaksanakan di kelas 8. Nanti kami akan memilih salah satu kelas yang akan kami jadikan sebagai tempat kami menjalankan program kerja pohon literasi ini. Mencari kata. Mencari kata merupakan mencari kata-kata tertentu yang ada di dalam kotak. Kata-kata ini akan tertulis mendatar, menurun dan diagonal sesuai dengan peraturan pemiliknya, karena kata-kata tersebut akan teracak dengan kata-kata lain. Kejelian dan kejelian serta fokus harus dibutuhkan dalam menyelesaikan permainan ini. Program kerja selanjutnya adalah tentang numerasi. Yang pertama itu teka-teki numerasi. Jadi teka-teki numerasi adalah permainan atau pertanyaan yang dirancang untuk menguji kemampuan otak dalam mencari jawaban yang tepat. Permainan ini berisi pertanyaan-pertanyaan yang melibatkan operasi hitung dalam kotak. Teka-teki numerasi merupakan salah satu metode pembelajaran aktif bagi peserta didik yang mendorong mereka untuk berpikir selama proses pembelajaran dengan mengisi hasil dari operasi hitung yang diminta. Yang kedua adalah game numerasi online.
Jadi di game numerasi online yang digunakan adalah Math Playground, yang dimana Math Playground adalah situs web permainan dalam pembelajaran matematika di dalamnya. Yang ketiga, media ajar numerasi papan perkalian. Media ajar numerasi seperti papan perkalian adalah alat atau sumber belajar yang digunakan untuk membantu siswa memahami konsep perkalian dengan lebih baik melalui visualisasi dan interaksi. Selanjutnya, adaptasi teknologi. Yang pertama adalah kelas desain dalam penggunaan aplikasi Canva. Canva adalah aplikasi desain grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Diadakannya kelas desain ini agar peserta didik dapat memanfaatkan penggunaan Android untuk membuat poster PPT yang bisa berguna bagi diri sendiri atau sekolah. Selanjutnya, sharing session atau platform mereka mengajar. Program sharing session di platform mereka mengajar adalah kegiatan di mana para pengajar dan relawan berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan mereka kepada komunitas yang membutuhkan. Melalui sesi ini, peserta dapat belajar dari pengalaman praktis para ahli dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keterampilan hidup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan program kerja kami yang selanjutnya itu yang ada namanya pengelolaan dan pemanfaatan buku bacaan bermutu dan perpustakaan. Di mana untuk program ini kami buat satu program yaitu pembenahan perpustakaan. Nah, untuk program ini kami melibatkan proses penataan koleksi buku, pengelolaan inventaris, pengembangan sistem peminjaman, promosi literasi serta kolaborasi dengan staf perpustakaan untuk meningkatkan minat baca, penataan ruang perpustakaan, penyusunan klasifikasi buku yang efisien, serta program pengembangan minat baca untuk peserta didik. Untuk program kerja ini sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu, tetapi belum selesai. Kegiatan yang kami lakukan yaitu administrasi perpustakaan, di mana kami membantu petugas perpustakaan untuk menempelkan nomor buku dan slip tanggal kembali perpustakaan yang terletak pada lembar belakang buku tersebut. Dan program ini akan terus kami lakukan sampai selesai, dan kami memohon bantuan kepada staf perpustakaan yang bertugas menjaga perpustakaan untuk membimbing kami dalam proses pembenahan perpustakaan. Selanjutnya ada yang namanya pengelolaan dan pemanfaatan pojok baca. Nah, di sini kami membuat dua program kerja. Yang pertama ada pojok baca, di mana program ini adalah inisiatif untuk menciptakan ruang baca yang nyaman dan terjangkau bagi peserta didik. Pojok baca juga sering kali dilengkapi dengan fasilitas seperti kursi, meja, dan pencahayaan yang memadai untuk menciptakan lingkungan yang mendukung untuk siswa belajar dan membaca. Nah, untuk pojok baca ini kemarin kami sudah melakukan observasi dan kami melihat ada satu tempat yang tidak digunakan, di mana tempat tersebut banyak terdapat kursi dan meja yang menganggur. Jadi setelah kami diskusi kelompok, kami berinisiatif untuk merombak dan menjadikan tempat tersebut sebagai pojok baca atau taman baca. Kemarin kami juga sudah berbincang dengan salah satu guru di sekolah SMP 1 Pemangkat ini, dan kata beliau juga kemarin juga ada rencana untuk merombak tempat tersebut untuk menjadi tempat serbaguna, seperti untuk tempat tenis meja, taman baca, dan yang lainnya. Cuman karena tempat ini mempunyai satu kendala, yaitu di bagian atapnya terdapat satu celah yang nantinya jika terjadi hujan, maka air tersebut bahkan mengalir ke dalam tempat baca tersebut. Yang selanjutnya itu ada poster edukasi. Nah, untuk poster edukasi adalah sebuah kegiatan untuk membuat poster yang menggambarkan atau mengkomunikasikan suatu ide, konsep, atau informasi tertentu secara visual. Poster tersebut berisi kombinasi teks, gambar, dan grafik untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik perhatian, yang nantinya poster ini akan kami tempelkan di sekitar area kelas. Nah, untuk poster edukasi ini kami setelah diskusi akan menempelkannya di sekitar kelas, seperti di depan kelas akan kami tempelkan, yang mana nantinya akan dapat mudah dilihat oleh siswa-siswi, seperti yang ini.
selanjutnya ada yang namanya fokus RAK, yaitu pelestarian lingkungan atau mitigasi perubahan iklim. Di mana untuk program ini kami membahas satu program kerja yang itu perawatan tanaman, di mana perawatan tanaman adalah serangkaian langkah dan kegiatan yang kami rancang untuk memastikan tanaman tetap sehat dan berkembang dengan baik. Program ini mencakup berbagai aspek seperti penyiraman, pemupukan, pengendalian hama, dan pemeliharaan umum lainnya. Setelah juga kami observasi beberapa waktu yang lalu, kami melihat banyak sekali tanaman yang sudah tidak terawat lagi, dan banyak beberapa lahan kosong di depan kelas tersebut yang tidak ditanami oleh tanaman, sehingga kami berinisiatif untuk memperbaiki tanaman yang rusak dan mengisi lahan kosong tersebut dengan tanaman-tanaman. Dan kami nanti juga akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru untuk menjadi untuk meminta kepada peserta didik agar membawa tanaman seperti tanaman hias yang nantinya akan kami tanam di depan kelasnya masing-masing, agar di depan kelas tersebut menjadi lebih asri dan yang enak dipandang. Sekian, terima kasih. Selanjutnya ada pengembangan karakter siswa. Nah, di dalam pengembangan karakter siswa ada dua program yang akan kami jalankan, yaitu sosialisasi pengembangan karakter dan pengembangan ekstrakurikuler. Yang pertama, sosialisasi pengembangan karakter. Nah, di sini kami melakukan suatu program sosialisasi pengembangan karakter, merupakan suatu inisiatif bagi kami yang bertujuan untuk membantu para siswa dalam memahami dan mengembangkan nilai-nilai positif serta keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pribadi yang baik dan produktif dalam masyarakat. Nah, dalam program tersebut kami juga menyediakan seperti nonton bareng, diskusi kelompok, kegiatan sosial lainnya yang dirancang untuk mempromosikan nilai-nilai seperti integritas, empati, kepemimpinan, kerjasama, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada pengembangan ekstrakurikuler. Nah, di dalam pengembangan ekstrakurikuler ini dilakukan akan yang diawasi oleh seksi bidang pengembangan ekstrakurikuler, yang dimana nantinya kami selaku mahasiswa di setiap ekstrakurikuler yang ahli dalam bidangnya, kami akan membantu seperti bidang olahraga dan seni, membantu latihan ekstrakurikuler, dan untuk meningkatkan potensi sesuai minat dan bakat para siswa. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan di luar kelas, di luar sekolah. Yang pertama ada pembuatan jadwal azan. Di dalam pembuatan jadwal azan sendiri nantinya akan diawasi oleh seksi bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana khususnya untuk para siswa laki-laki, setiap kelas nantinya akan diberikan kesempatan untuk melakukan azan, agar dimana melatih siswa untuk mengembangkan dirinya supaya bisa mereka menjalankan kewajibannya. Dan yang selanjutnya Jumat Sehat dan Jumat Bersih. Di mana kegiatan Jumat Sehat dan Jumat Bersih ini merupakan inisiatif untuk mengembangkan gaya hidup sehat dan kebersihan lingkungan sekolah di setiap Jumat dengan melibatkan berbagai seperti olahraga bersama, pembersihan lingkungan, dan edukasi tentang pola makan sehat, yang diharapkan siswa lebih sehat dan peduli lingkungan dan berdaya. Selanjutnya latihan upacara. Nah, pada latihan upacara nantinya kami mahasiswa kampus mengajar bisa membantu untuk latihan upacara, sehingga para petugas upacara dapat melakukan kegiatan upacara yang sangat baik dan dengan atas kesiapannya untuk bertugas sebagai petugas upacara. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, di sini saya sedikit menambahkan informasi terkait waktu pelaksanaan program kerja kami ini.